adalah alkaloid vinca yang secara alami terdapat pada tanaman Catharanthus roseus. Obat ini bekerja dengan menghentikan pembentukan rangka sel yang disebut mikrotubulus. Akibatnya, sel tidak bisa membelah dan berhenti pada tahap metafase dalam siklus sel. Karena itu, vincristine dipakai dalam berbagai terapi kanker, biasanya dikombinasikan dengan obat lain. Selanjutnya, nama generik dari obat vincristine yaitu vincristine, vincristine SO4, dan vincristine sulfat. Lalu, nama paten dari obat vincristine yaitu oncovin dan vincasa. Gambar dosis sediaan obat pada vincristine. Bisa kita lihat ada dua, yaitu yang pertama dosisnya 1 mg dan yang kedua ada 2 mg. Kita masuk ke dalam golongan dan klasifikasi dalam obat vincristine. Nah, pada golongan obat vincristine ini termasuk dalam alkaloid vinca yang telah diberikan izin oleh FDA Amerika Serikat dalam pengobatan leukemia limfotik akut atau AML, krisis limfoid dan kronik myeloid leukemia dan limfoma in dan non-Hodgkin. Klasifikasi atau mekanisme kerja dari obat vincristine yaitu bekerja dengan menghambat pembentukan mikrotubulus yang diperlukan saat mitosis. Akibatnya, pembelahan sel terhenti pada fase metafase sehingga sel kanker tidak dapat berkembang biak dan akhirnya mati. Vincristine adalah obat kemoterapi yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis kanker seperti leukemia, limfoma, neuroblastoma, tumor Wilms, dan juga rhabdomyosarcoma. Obat ini juga dapat digunakan pada beberapa jenis kanker lain dalam kombinasi dengan obat kemoterapi lainnya. Namun, vincristine tidak boleh digunakan pada pasien yang memiliki alergi terhadap obat ini, mengalami kerusakan saraf berat atau neuropati, sedang hamil, atau memiliki gangguan hati berat karena dapat meningkatkan risiko efek samping yang berbahaya. Selain itu, vincristine hanya boleh diberikan melalui jalur yang sesuai dan tidak boleh disuntikan ke cairan tulang belakang atau intratekal karena dapat menyebabkan komplikasi serius yang berakibat fatal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai efek samping dari vincristine. Vincristine termasuk racun mitosis. Gangguan siklus sel memengaruhi sel kanker maupun sel sekat. Pada gastrointestinal, vincristine memiliki efek samping seperti mual dan muntah, diare, konstipasi, dan ileus paralitik. Pada rambut dan kulit, vincristine memiliki efek samping seperti kerontokan pada rambut, ruam kulit, dan selulitis. Kemudian pada neurologis, vincristine memiliki efek samping seperti neuropati perifer, kesemutan atau mati dasar, drop, dan penurunan refleks. Kemudian pada hematologi, vincristine memiliki efek samping seperti supresi sumsum tulang, trombositosis, leukopenia ringan. Pada bagian sistematik seperti demam, kelelahan, dan penurunan berat badan. Sekarang kita akan masuk ke farmakodinamik dan farmakokinetik obat vincristine. Nah, obat ini merupakan obat kemoterapi golongan alkaloid vinca yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis kanker seperti leukemia, limfoma neuroblastoma, dan tumor Wilms. Selain itu, obat ini juga digunakan di luar label atau off label untuk tumor sistem saraf pusat, sarkoma Ewing, tumor tromboblas gestasional, myeloma multiple, kanker ovarium, limfoma SSP, primer, kanker paru-paru sel kecil, dan timoma stadium lanjut pada pasien dewasa. Mekanisme kerja vincristine itu yaitu menghambat pembelahan sel kanker dengan mengganggu proses mitosis setelah masuk ke dalam sel. Vincristine akan diberikan dengan protein tubuh sehingga menghambat pembentukan mikrotubulus. Nah, mikrotubulus ini diperlukan dalam pembentukan benang spindle saat pembuluhan sel. Hambatan pembentukan mikrotubulus menyebabkan sel berhenti pada fase metafase, sehingga pertumbuhan sel kanker terhambat akan menyebabkan kematian sel. Nah, alur kerja vincristine ini itu ada 4. Ada tadi vincristine masuk, terus terikat pada tubulin dan menghambat mikrotubulus serta sel ini akan stop atau berhenti di metafase. Pada konsentrasi tinggi, vincristine ini dapat mematikan sel kanker, sedangkan pada konsentrasi rendah sel akan bertahan pada fase metafase. Nah, menurut Martindale edisi ke-36, dosis vincristine yaitu maksimalnya 2 mg yang diberikan secara IV atau intravena pada hari pertama terapi.
Menurut NCCN 2020, vincristine ini memiliki potensi emetogenik atau kemampuan untuk membuat mual atau muntah, tapi dengan frekuensi rendah yaitu kurang dari 10%. Nah, sekarang kita bahas ke farmakokinetiknya. Yang pertama itu ada distribusi ya. Distribusi vincristine ini sebelumnya belum diketahui ya. Cuman setelah pemberian secara intravena, obat ini didistribusikan dengan cepat dan luas ke seluruh tubuh. Kedua, metabolisme. Vincristine ini dimetabolisme secara ekstensif, terutama di hati oleh enzim mikrosomal sitokrom P450, khususnya CYP3A. Namun tingkat metabolismenya belum diketahui secara pasti karena vincristine juga dapat mengalami dekomposisi secara in vivo. Ketiga yaitu eliminasi. Vincristine metabolitnya diekspresikan terutama melalui empedu dan feses, yaitu sekitar 30% dalam 24 jam dan 70% dalam 72 jam. Dan sebagian kecil lainnya ini diekspresikan melalui urin sekitar 10% dalam 24 jam. Jadi kesimpulannya ini vincristine bekerja sebagai obat kemoterapi dengan menghambat pembentukan mikrotubulus. Dosis obat vincristine secara umum dalam protokol kemoterapi, perhitungan dosis didasarkan pada luas permukaan tubuh atau body surface area atau BSA dalam satuan meter persegi atau meter kuadrat. Dosis untuk dewasa yaitu dosis standarnya 1,4 mg per meter kuadrat luas permukaan tubuh. Dosis untuk anak-anak, dosis standarnya yaitu sama seperti dewasa. Dosis yang digunakan adalah 1,4 mg per meter kuadrat luas permukaan tubuh. Pengecualian bayi atau anak dengan berat badan rendah. Pada bayi atau anak-anak dengan berat badan kurang dari 10 kg, dosis seringkali dihitung berdasarkan berat badan atau misalnya 0,05 mg per kilogram sekali seminggu, bukan berdasarkan luas permukaan tubuh. Cara pemberian obat vincristine yaitu 1. Rute wajib harus diberikan hanya secara intravena atau IV. 2. Metode infus, obat dilarutkan ke dalam kantong kecil atau bag, cairan infus dengan volume 25 hingga 50 ml. Nursing consideration. Yang pertama, administrasi. Agen Vensicle, pastikan jalur IV paten. Monitor area insersi ketat. Jika nyeri atau bengkak, hentikan infus. Rute fatal hanya IV, intratekal fatal. Berikan dalam kantong infus, bukan bolus. Yang kedua, monitoring neurotoksisitas. Kaji neurologis rutin, edukasi risiko jatuh dan penggunaan benda tajam atau panas. Konstipasi, diet serat, hidrasi, kolaborasi laksatif, profilaksis sejak awal, mielosupresi, pantau CBC sebelum setiap dosis, edukasi tanda infeksi. Yang ketiga, edukasi pasien. Vaksin, dilarang vaksin virus hidup selama terapi. Kontrasepsi, wajib gunakan kontrasepsi efektif atau bersifat teratogenetik. Jadwal, patuhi jadwal berkala atau umumnya mingguan. Vincristine pada kehamilan perlu diawasi. Vincristine hanya boleh dipertimbangkan pada kehamilan bila manfaatnya jauh lebih besar daripada resiko. Vincristine dikategorikan pada FDA lama, kategori D, artinya terbukti memiliki resiko pada janin manusia. Vincristine dikategorikan TGA Australia, kategori D, artinya terbukti menyebabkan malformasi kongenital atau kerusakan permanen. Risiko pemberian vincristine pada kehamilan. Yang pertama, embriotoksik atau kematian janin. Kedua, kategori NIC atau cacat bawaan. Ketiga, gangguan pertumbuhan janin. Keempat, kontraindikasi menyusui sehingga mengakibatkan toksisitas pada bayi. Baik, sekarang kita masuk ke bagian special precaution atau hal-hal khusus yang perlu kita waspadai secara ketat saat memberikan vincristine. Ada 6 poin utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dose rounding up atau kita harus memperhatikan menghindari pembulatan dosis ke atas. Membulatkan dosis ke atas secara signifikan bisa meningkatkan resiko neuropati, terutama pada pasien anak-anak. Oleh karena itu, penyesuaian dan pemantauan dosis secara ketat sangatlah penting. Yang kedua,
waspadai interaksi dengan obat golongan azol seperti fluconazol dan voriconazol. Obat-obat ini dapat menghambat enzim CYP3A yang berakibat pada melonjaknya kadar vinkristin di dalam tubuh. Dampaknya bisa menyebabkan keparahan neuropati yang meningkat drastis. Yang ketiga, kita harus melihat kondisi komorbid pasien. Pada pasien dewasa, mereka yang memiliki riwayat asma, diabetes, hipotiroid masuk ke dalam kategori resiko tinggi. Sedangkan pada pasien anak, mereka dengan body surface area yang besar ditambah kadar kreatinin yang tinggi akan jauh lebih rentan terkena neuropati. Yang keempat, monitoring efek samping neuropati harus dilakukan secara berkala. Kita perlu memantau dua jenis neuropati, yaitu neuropati otonom yang gejalanya seperti konstipasi, retensi urin, dan nyeri perut. Neuropati perifer yang gejalanya meliputi kesemutan, kelemahan otot, hingga foot drop. Kemudian yang kelima, ada aturan yang sangat krusial, yaitu rute pemberian. Hanya boleh melalui intravena. Pada label obat wajib tertulis hanya untuk penggunaan IV. Fatal jika diberikan melalui rute lain. Perlu diingat bersama, pemberian secara intratekal akibatnya adalah fatal atau mematikan. Kemudian, yang terakhir atau yang keenam adalah bahaya ekstravasasi. Sebelum melakukan infus, kita harus memastikan posisi jarum sudah benar-benar tepat. Jika terjadi ekstravasasi, hal itu menyebabkan iritasi hingga kerusakan jaringan yang parah. Jadi, jika ada tanda-tanda ekstravasasi, tindakan pertamanya adalah segera hentikan infus.